Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita akan menyelami bagian yang sangat menarik dari sumber yang Anda bagikan, secara khusus bab 6 dari buku Helping People Change. Fokus utamanya adalah kekuatan visi pribadi. Betul sekali. Visi pribadi. Yang langsung menarik perhatian saya adalah penekanannya. Visi ini bukan sekedar tujuan atau target biasa, tapi lebih dalam lagi, ini soal mimpi Anda. Mimpi ya, bukan sekedar goals. Iya, misi kita sekarang adalah membongkar mengapa punya visi yang jelas dan menggugah itu begitu fundamental, dan apa yang membuatnya berbeda dari sekedar punya daftar sasaran. Mari kita mulai menggalinya. Benar sekali. Memahami perbedaan ini krusial. Sumber ini, khususnya di bab 6, menunjukkan bahwa visi pribadi inilah kunci untuk menyalakan api motivasi dari dalam dan, membangkitkan emosi positif. Emosi positif ya. Iya. Istilah teknisnya adalah Positive Emotional Attractor atau PEA. Bayangkan ini seperti tarikan magnet ke arah masa depan yang Anda inginkan, yang membuat Anda bersemangat dan penuh harapan. PEA, tarikan magnet positif. Menarik. Ini bukan hanya soal apa yang ingin Anda capai, tapi siapa diri Anda saat mencapainya, terhubung dengan diri Anda yang paling otentik. Inilah yang mendorong perubahan yang tulus dan bertahan lama, karena ia menyentuh level emosional dan bahkan neurologis yang lebih dalam daripada sekedar target kinerja. Kita akan lihat bagaimana ini bekerja. Oke, mari kita mulai dari definisinya. Sumber ini menegaskan visi pribadi itu bukan tujuan, bukan goal, bukan strategi, dan bukan ramalan. Ini adalah mimpi, gambaran masa depan yang mungkin dan menarik bagi Anda. Kedengarannya indah, tapi apa bedanya secara fundamental dengan tujuan yang jelas? Bukankah tujuan yang terukur itu yang biasanya mendorong aksi? Pertanyaan bagus. Perbedaan kuncinya terletak pada sumber dan cakupannya. Tujuan seringkali datang dari luar atau merupakan langkah spesifik untuk mencapai sesuatu. Oh, oke, eksternal gitu ya. Bisa jadi, nah, visi, seperti yang dijelaskan di sini, muncul dari dalam. Ia mencakup impian terdalam Anda, nilai-nilai inti yang Anda pegang teguh, gairah atau passion Anda, rasa tujuan hidup, purpose, panggilan, calling, bahkan identitas inti core identity Anda. Jadi, ini jauh lebih holistik dan personal. Jauh lebih dalam ya berarti ya. Iya. Mengapa lebih kuat? Karena visi terhubung langsung dengan apa yang disebut diri ideal. Ideal self, gambaran diri Anda di masa depan yang paling Anda inginkan. Koneksi inilah yang membangkitkan PEA tadi. Nah, itu tadi PE ya? Secara neurologis, ini menarik. Riset fMRI yang dikutip dalam buku ini, termasuk referensi di bab 6, menunjukkan bahwa saat orang membicarakan visi mereka dengan cara yang membangkitkan PEA, Ya. area otak yang aktif adalah yang berkaitan dengan imajinasi, kreativitas, dan melihat gambaran besar, global focus. Wah, Sebaliknya, fokus pada masalah atau target yang terasa menekan, yang memicu negative emotional attractor atau NEA, tarikan emosi negatif seperti stres, rasa takut, atau kewajiban. NIA ya, kebalikannya PEA. Betul. Itu cenderung mengaktifkan area otak untuk pemikiran yang lebih sempit, analitis, dan kadang defensif. Jadi, visi secara harfiah membuka pikiran kita pada kemungkinan baru, sementara fokus pada masalah yang harus diselesaikan bisa menyempitkannya. Visi mendorong pembelajaran dan pertumbuhan, bukan sekedar performa jangka pendek. Wow, jadi ini bukan cuma soal merasa lebih baik, tapi visi ini secara harfiah bisa membuat otak kita berpikir secara berbeda. Seperti membuka saluran kreativitas dan solusi yang mungkin tertutup saat kita hanya fokus pada tekanan target atau memperbaiki kekurangan. Tepat, ini bukan sekedar motivasi semangat, tapi mengaktifkan kapabilitas kognitif yang berbeda. Kemampuan untuk membayangkan, berinovasi, dan melihat hubungan antar hal yang sebelumnya tidak terlihat. Itulah mengapa visi yang kuat seringkali melahirkan solusi atau jalan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Oke, saya paham. Mari kita lihat ini dalam aksi nyata. Sumber ini memberikan contoh yang sangat kuat. Diana Nyad. Di usia 64, ia berhasil berenang dari Kuba ke Florida setelah beberapa kali gagal. Betul, dia nanya, Yang luar biasa, buku ini menyebutkan bahwa itu adalah mimpinya sejak 35 tahun sebelumnya. Bayangkan, memegang mimpi yang sama selama itu. 35 tahun. Kisah Nyat ini ilustrasi sempurna. Visinya bukan sekedar berenang dari Kuba ke Florida.
Itu terhubung dengan nilai-nilai yang lebih dalam tentang ketahanan, melampaui batas, dan membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri dan dunia. Jadi bukan cuma capaian fisiknya ya? Bukan. Daya tahan visi seperti inilah yang menjadi bahan bakar motivasi intrinsik. Dorongan kuat dari dalam yang tidak lekang oleh waktu atau kegagalan. Ini soal keinginan mendalam yang membara, bukan sekedar kewajiban atau target ambisius. Mimpi itu terus hidup, memberinya kekuatan untuk bangkit lagi. Contoh lain yang sangat menyentuh dari bab 6 adalah kisah Ellen Van Oesten. Salah satu penulis buku ini, diagnosis kankernya menjadi semacam panggilan bangun. Iya, Ellen. Dia tidak hanya fokus pada pengobatan medis, tapi menggunakan visi pribadinya yang berakar kuat pada nilai-nilai seperti iman, keluarga, dan kesehatan holistik untuk merancang rencana pemulihan yang menyeluruh. Visi ini memberinya energi dan arah yang jelas di tengah situasi yang paling sulit. Benar. Bagi Ellen, ini menjadi ujian nyata dari apa yang disebut teori perubahan intensional, Intentional Change Theory, atau ICT. Gagasan inti buku ini bahwa perubahan yang disengaja dan berkelanjutan dimulai dari visi pribadi yang menarik PA, bukan dari tekanan atau paksaan luar, NEA. Teori perubahan intensional. Ya, visinya membantu Ellen fokus pada apa yang benar-benar penting baginya, warisan apa yang ingin dia tinggalkan. Ini memberinya kekuatan bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk berkembang. Merancang rencana pemulihan yang mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Visi memberinya agensi dan kontrol di tengah ketidakpastian. Ini benar-benar menyoroti perbedaan antara sekedar ingin sembuh, itu kan tujuan ya, dengan visi yang lebih besar tentang menjadi pribadi yang utuh dan bermakna melalui pengalaman ini. Tapi adakah bukti riset lain selain studi fMRI yang mendukung klaim bahwa pendekatan berbasis visi ini lebih efektif? Ada, bab 6 mengutip riset penting oleh Angela Passarelli. Studinya membandingkan dua pendekatan coaching. Satu yang fokus membangun visi, jadi membangkitkan PEA. Oke. Dan satu lagi yang fokus pada masalah, kelemahan, atau perbaikan, yang cenderung membangkitkan NEA. Partisipan di kedua kelompok diberikan tugas atau tujuan yang sama sulitnya. Jadi tujuannya sama sulit tapi pendekatannya beda? Persis. Hasilnya signifikan. Kelompok yang di-coaching dengan basis visi melaporkan emosi yang jauh lebih positif, hubungan yang lebih kuat dengan coach mereka, merasa tujuan mereka lebih bermakna secara pribadi, dan menunjukkan semangat serta keterlibatan yang lebih tinggi dalam mengejar tujuan tersebut. Wow, beda jauh ya hasilnya. Iya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita membingkai proses perubahan sebagai perjalanan menuju mimpi atau sebagai tugas memperbaiki masalah sangat mempengaruhi hasil dan pengalaman kita. Bukti riset ini benar-benar memperkuat ya, betapa pendekatan kita terhadap perubahan itu krusial. Ini bukan sekedar soal apa yang ingin dicapai, tapi bagaimana kita membingkainya dalam pikiran kita. Betul. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya untuk Anda pendengar, jika Anda mendambakan perubahan yang benar-benar mengakar, memberi energi, dan bertahan lama, titik awalnya ada pada penggalian mimpi besar Anda, visi Anda. Bukan sekedar membuat daftar target atau to-do list yang mungkin terasa seperti beban tambahan. Visi memberi bahan bakar, sementara tujuan memberi arah. Keduanya penting, tapi mulailah dari visi. Tentu saja, menemukan visi pribadi ini mungkin tidak selalu seperti dapat ilham tiba-tiba ya. Bab 6 juga menceritakan prosesnya bisa jadi sebuah perjalanan. Ada kisah Amy Chabot. Amy Chabot ya? Dia punya latar belakang karir beragam. Guru, pemadam kebakaran, perawat, lalu manajer pengalaman pasien. Karirnya terus berkembang, tapi dia merasa seperti berpindah dari satu peran menarik ke peran berikutnya tanpa arah jangka panjang yang jelas. Betul. Amy merasa dia reaktif terhadap peluang, bukan proaktif membentuk masa depannya. Proses coaching, seperti yang diceritakan, membantunya mulai menyusun visi 10-15 tahun ke depan. Ini mendorongnya berpikir melampaui pekerjaan berikutnya. Jadi coaching bantu dia lihat lebih jauh? Iya. Yang menarik, umpan balik 360 derajat dari rekan kerjanya juga berperan penting. Itu membantunya menyadari potensi kepemimpinannya yang selama ini kurang ia sadari atau akui. Visi dan pengakuan potensi ini mulai menyatu. Jadi prosesnya bisa iteratif ya, nggak harus langsung jadi. Dan kadang butuh perspektif dari luar, seperti coach atau umpan balik jujur, untuk membantu kita melihat emas atau potensi terpendam dalam diri kita yang mungkin kita abaikan.
Tepat sekali. Menemukan visi itu seringkali sebuah proses penemuan, bukan penciptaan dari nol. Visi yang kemudian disusun Amy menjadi semacam peta holistik untuk hidup dan karirnya, memberinya arah dan, seperti yang dia katakan, perasaan membebaskan. Dia jadi bisa lebih selektif memilih peluang yang sejalan dengan visinya. Membebaskan ya. Ada juga kisah menarik tentang Basam di bab 6. Dia punya visi yang jelas ingin menjadi pemimpin yang peduli dan autentik. Basam, iya, pemimpin yang peduli. Tapi di lapangan saat memimpin tim proyek, dia sering frustasi dengan anggota tim yang dianggapnya kurang kontribusi dan malah berubah menjadi taskmaster yang pemarah. Terjadi ketidakselarasan antara visinya tentang siapa dirinya sebagai pemimpin dengan perilakunya sehari-hari. Nah, kasus Basam ini menyoroti poin penting. Visi bukan hanya soal gambaran indah, tapi juga bisa menjadi kompas untuk menavigasi ketegangan internal. Klarifikasi visinya membantu Basam menyadari konflik antara keinginannya menjadi pemimpin yang peduli, orientasi hubungan, dan tuntutan untuk menyelesaikan proyek, orientasi tugas. Jadi ada konflik nilai di situ. Betul, dia tidak mau mencapai tujuan dengan mengorbankan nilai-nilai kepemimpinannya. Kesadaran ini mendorongnya mencari cara yang lebih konstruktif untuk memimpin timnya, cara yang sejalan dengan diri idealnya. Mencari keseimbangan baru. Iya, ini juga menggarisbawahi pentingnya meninjau ulang visi kita secara berkala. Sumber ini merujuk riset Boyat Ziz dan Dar tentang siklus hidup atau karir alami sekitar 5-9 tahun, di mana refleksi visi seringkali diperlukan. Oh, ada siklusnya juga ya? Ada. Perubahan besar dalam hidup, seperti pekerjaan baru, keluarga, krisis, juga momen alami untuk meninjau kembali apakah visi kita masih relevan atau perlu disesuaikan. Visi membantu kita membuat pilihan sadar saat menghadapi dilema nilai. Oke. Selain memberi arah dan membantu navigasi, bab 6 juga menyinggung hubungan antara visi dengan identitas dan kepercayaan diri. Gimana visi bisa memperkuat hal itu? Ada contoh Brandy DiMarco. Melalui proses merumuskan visi pribadinya, dia jadi sangat sadar akan keselarasan kuat antara nilai-nilai personalnya dengan nilai-nilai perusahaan tempatnya bekerja. Keselarasan nilai? Iya, kesadaran ini memberinya lonjakan kepercayaan diri yang signifikan. Dia tidak lagi ragu untuk mengejar posisi manajemen yang lebih tinggi, yang sebelumnya mungkin terasa di luar jangkauannya. Visi itu seolah memberinya izin untuk melangkah lebih besar. Jadi PD-nya naik ya? Bisa dibilang begitu. Ini sejalan dengan temuan riset lain yang dikutip oleh Buze dan Billy Moria tentang perempuan di bidang teknik. Mereka menemukan bahwa memiliki visi pribadi yang jelas secara signifikan meningkatkan keterlibatan kerja, work engagement, dan komitmen pada karir. Engagement dan komitmen meningkat. Dan visi ini juga berfungsi sebagai benteng psikologis, membantu mereka mengatasi bias gender atau hambatan struktural yang mungkin mereka hadapi. Jadi semacam pelindung juga. Secara fundamental, visi yang jelas dan otentik membangun apa yang disebut self-efficacy. Ini bukan sekedar percaya diri biasa, tapi keyakinan kuat pada kemampuan Anda sendiri untuk benar-benar mewujudkan apa yang Anda cita-citakan dalam visi tersebut. Ketika Anda sangat jelas tentang siapa diri Anda di masa depan yang Anda inginkan dan mengapa itu penting, Anda menjadi lebih tangguh menghadapi tantangan. Self-efficacy. Keyakinan untuk mewujudkan. Oke. Setelah mendengar semua kekuatan dan manfaatnya, pertanyaan praktisnya adalah, bagaimana kita bisa mulai merancang atau menggali visi pribadi kita? Bab 6 memberikan beberapa latihan konkret ya. Betul, ada beberapa latihan yang disarankan untuk memulai proses ini. Salah satunya cukup menyenangkan, disebut Catch Your Dreams, atau bisa juga kita anggap seperti membuat bucket list yang lebih mendalam. Catch your dreams. Gimana caranya? Idenya sederhana, ambil setumpuk sticky notes dan tulis sebanyak mungkin hal, targetnya sekitar 27, tapi jangan terlalu kaku dengan angka yang ingin Anda alami, coba, atau capai dalam hidup Anda. Sebanyak mungkin ya. Iya, tulis satu hal per sticky notes, kuncinya adalah bebaskan pikiran Anda, jangan batasi diri dengan realistis atau tidak mungkin pada tahap ini. Biarkan imajinasi Anda liar sejenak. Lepaskan semua batasan dulu. Lalu setelah semua ide tertuang, Tempelkan semua sticky notes itu di dinding atau kertas besar, kemudian lihat polanya.
Coba kelompokkan berdasarkan tema-tema yang muncul secara alami. Mungkin ada kelompok tentang karir, hubungan, perjalanan, pembelajaran, kesehatan, spiritualitas, kontribusi sosial, petualangan, dan lain-lain. Oh, dikelompokkan berdasarkan tema. Iya, latihan ini bagus untuk mengguncang pikiran dari rutinitas dan mulai terhubung kembali dengan mimpi-mimpi yang mungkin terpendam. Itu terdengar sebagai cara yang bagus untuk brainstorming awal. Ada latihan lain yang lebih fokus pada fondasi visi? Iya, latihan yang sangat fundamental adalah klarifikasi nilai atau values clarification. Buku ini, di bagian lampiran latihan dalam bab 6, biasanya menyediakan daftar panjang berbagai nilai, keyakinan, atau karakteristik pribadi. Klarifikasi nilai. Penting ini kayaknya. Penting banget. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, dari daftar panjang itu, lingkari sekitar 15 nilai yang terasa paling beresonansi atau penting bagi Anda saat ini. Pilih 15 dulu. Lalu, dari 15 itu, persempit lagi menjadi 10 yang paling esensial. Jadi 10? Terakhir, dari 10 itu, pilih 5 nilai teratas Anda dan coba urutkan dari yang paling penting hingga yang kelima. Top 5 diurutkan. Betul. Tantangannya di sini adalah jujur pada diri sendiri. Pilih nilai yang benar-benar Anda rasakan getarannya, yang otentik bagi Anda. Bukan nilai yang seharusnya Anda pegang menurut ekspektasi orang lain atau masyarakat. Harus jujur ya. Kelima nilai inti inilah yang akan menjadi pilar penyangga visi pribadi Anda, memastikan visi itu kokoh, bermakna, dan benar-benar milik Anda. Visi tanpa akar nilai yang kuat cenderung rapuh. Latihan-latihan ini terdengar sangat berharga. Kami sangat mendorong Anda pendengar untuk mungkin mencoba salah satunya saat Anda punya waktu tenang untuk refleksi. Anggap saja ini investasi awal dalam perjalanan menarik menggali visi pribadi Anda. Dan jangan khawatir jika hasilnya belum final atau sempurna. Ingat tadi, ini adalah proses yang bisa berulang. Santai saja. Kalau begitu, mari kita rangkum temuan utama kita dari penjelajahan bab 6 ini. Yang paling menonjol adalah visi pribadi itu esensinya berbeda dan jauh lebih kuat daripada sekedar tujuan. Ia adalah ekspresi otentik dari diri ideal Anda, mimpi Anda tentang masa depan yang paling Anda inginkan terwujud. Kekuatannya terletak pada kemampuannya membangkitkan tarikan emosi positif, PEA tadi, yang secara neurologis membuka kita pada imajinasi, kreativitas, dan kemungkinan baru. Visi menghubungkan kita dengan nilai-nilai terdalam dan rasa tujuan hidup, memberikan energi dan ketahanan untuk perubahan jangka panjang. Kita sudah melihat contoh-contoh nyata yang menginspirasi, daya tahan mimpi Diana Niat, kekuatan penyembuhan visi Ellen Van Osten, penemuan arah Amy Salbo, navigasi dilema Basam, hingga lonjakan kepercayaan diri Brandy DiMarco. Semua didukung oleh temuan riset tentang bagaimana visi mempengaruhi emosi, hubungan, motivasi, dan bahkan cara kerja otak kita. Ini semua menegaskan bahwa membangun visi pribadi yang jelas bukanlah kemewahan, tapi fondasi penting untuk perubahan yang berkelanjutan dan hidup yang lebih bermakna. Fondasi penting ya. Prosesnya mungkin butuh waktu, kejujuran diri, refleksi, dan terkadang bantuan dari luar. Tapi imbalannya sangatlah besar. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, terinspirasi dari semangat bab 6 ini. Mimpi otentik apa yang mungkin unik milik Anda, yang telah lama Anda simpan atau abaikan? Pertanyaan bagus. Mungkin karena kesibukan, keraguan, atau anggapan bahwa itu tidak praktis. Mimpi yang mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk Anda keluarkan kembali, Anda beri perhatian, Anda rawat, dan siapa tahu, Anda mulai beri kesempatan untuk bertumbuh. Waktunya menggali kembali mimpi itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.